Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami, Tuhan izinkan masih hidup dan bernafas. Dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh indah matahari terbit dan kami bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kami akan mengoli hidup kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukakan hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali hari ini. Setelah kemarin kita bergereja, bersekutu bersama, berjumpa dengan teman-teman kita. Begitu indah perjumpaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga perjumpaan kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan sebenarnya gereja adalah satu persekutuan. Dan persekutuan itu bukan hanya dalam ibadah. Persekutuan itu adalah persekutuan kasih, di mana kita boleh saling mengenal, saling mengasihi, saling mencintai, saling mau mengerti satu dengan yang lain, dan kita juga harus mengerti dan mau menjadi berkat bagi sesama kita. Gereja dulunya, kalau kita baca Kisah Para Rasul 2 dan 4, kita akan melihat bahwa gereja dulu adalah gereja di mana di situ ada persekutuan makan dan minum. Sehingga orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan, orang-orang yang miskin. Dan itulah gereja. Dan sebenarnya saudara-saudara, gereja harus memikirkan hal seperti itu. Mulai hari ini gereja harus memikirkan persekutuan bersama kita. Hindarilah bersekutu hanya untuk bercerita saja. Apa yang perlu kita lakukan kepada teman-teman kita yang tidak seberuntung dengan kita, jemaat kita di sekitar kita. Itu yang perlu kita lakukan, saudara-saudara. Dan ini juga yang perlu kita diingatkan oleh firman Tuhan buat kita, termasuk hari ini. Semoga kita menjadi jemaat yang baik. Semoga kita juga menjadi orang Kristen yang sejati. Nanti kita boleh mengerti di manakah kekristenan kita sesungguhnya. Firman Tuhan ini akan mengingatkan kita, saudara-saudara. Apakah kita benar-benar adalah orang yang baik dan orang yang dikenan oleh Tuhan? Apakah kita adalah sungguh-sungguh orang yang baik? Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dari Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Dia katakan demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sekali lagi saya katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, apakah kita merasa bahwa kita adalah orang yang baik? Sebaik apakah kita? Apakah kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang benar? Dan kalau kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang benar, sebenar apakah kita? Supaya kita mengetahui, sungguhkah kita sudah menjadi orang yang baik? Sungguhkah kita menjadi orang yang benar? Karena ada begitu banyak orang yang merasa bahwa dirinya sudah baik, bahwa dirinya sudah benar, apalagi di hadapan Tuhan. Ini celakanya. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang merasa dirinya adalah orang yang baik. Benarkah kita sudah baik? Saudara-saudara, dari manakah kita ketahui bahwa kita adalah orang baik? Bahwa kita adalah orang yang benar? Supaya jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah orang benar, padahal sama sekali kita tidaklah benar. Sama seperti orang-orang Farisi yang merasa bahwa dia adalah orang yang benar. Sehingga karena mereka merasa benar dan suci, mereka mampu menghakimi orang lain. Apalagi di hadapan Yesus sendiri.
yang sumber kebenaran itu. Apakah ada orang yang lebih benar lagi dari Tuhan Yesus? Saya pikir hanya orang-orang yang tidak punya iman saja, yang tidak mengerti apa itu kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan ini mau mengisahkan kepada kita bahwa apakah fungsinya, gunanya Yesus datang ke dunia ini. Yaitu untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk orang-orang yang benar. Yesus datang untuk orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak layak. Orang-orang yang kotor, orang-orang yang hina, orang-orang yang selalu saja merasa dia tertuduh dan merasa menderita karena dosa-dosanya. Tetapi mereka yang mau bertobat, yang mau memberikan hati mereka untuk Tuhan. Itu firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pertanyaan saya tadi, apakah tandanya ya kita tahu bahwa kita adalah orang yang benar? Dari manakah kita tahu? Ini perlu kita pelajari, saudara-saudara. Ya, supaya jangan pernah ada orang yang merasa sombong dan angkuh akan kebenaran dirinya, sama seperti orang Farisi. Saudara-saudara, orang Farisi merasa bahwa dia adalah orang yang lebih suci, lebih kudus dari orang-orang lain karena mereka merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Mereka tidak pernah melakukan dosa. Mereka tidak mencuri. Mereka tidak membunuh. Mereka tidak berbohong. Mereka tidak melakukan kejahatan, memfitnah, menghina orang lain. Padahal sebenarnya mereka menghina orang lain juga ketika mereka menghakimi. Dan karena mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan kejahatan, sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang tidak berdosa. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, benarkah orang yang tidak melakukan kejahatan itu adalah orang yang tidak berdosa? Dan ada begitu banyak orang-orang Kristen, termasuk jemaat-jemaat kita, yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak bersalah, orang yang baik, orang yang benar, dan layak untuk datang masuk ke sorganya Kristus. Ingat ini, camkan ini. Jangan sampai kita salah mengerti bahwa kita sudah layak masuk ke dalam sorganya Tuhan. Ada begitu banyak orang yang begitu yakin sekali ketika ditanyakan, apakah karena engkau yakin bahwa engkau masuk sorga? Saya yakin saya masuk sorga. Buat saya sah-sah saja kalau kita yakini bahwa kita memang sudah pasti masuk surga karena penebusan Kristus. Itu baik, benar. Tetapi saudara-saudara, penebusan yang dilakukan oleh Kristus itu harus berdampak dan terlihat, teraplikasikan, terimplementasikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, saya sudah pernah katakan dan sering sekali katakan dalam renungan-renungan sebelumnya, ya. Layakkah kita menyebutkan diri kita sudah layak masuk ke sorganya Tuhan, sementara kita hidup penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah, penuh dengan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yang tidak peduli kepada orang lain? Itukah orang-orang yang masuk ke sorganya Tuhan? Perlu kita kaji ulang. Oke, kembali seperti yang saya katakan tadi. Apakah orang yang tidak melakukan dosa itu berarti mereka adalah orang yang tidak berdosa dan kita tidak punya kesalahan lagi? Tidak. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Yakobus 4 ayat 17, dia katakan, barang siapa mengetahui yang baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bagi Rasul Yakobus, dia mengerti iman saja, mengakui Yesus saja bahwa dia juru selamat dan dia sudah menebus diri kita, itu belum berarti apa-apa. Kalau kita mengimani Yesus Kristus sudah menebus kita, sehingga kita menjadi orang yang bersih, suci,
maka kita harus mengimplementasikan kesucian penebusan Kristus itu melalui kasih kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak melakukan dosa, menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela, bukan berarti kita sudah tidak berdosa lagi. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita, tadi dikatakan oleh firman Tuhan Yakobus itu, barang siapa mengetahui yang baik tapi tidak melakukannya, berarti dia berdosa. Sudahkah kita melakukan yang baik? Sudahkah kita mengasihi orang lain? Mungkin kita hanya masih, kita merasa bahwa kita menerima Kristus, menjadi orang Kristen, kita bekerja sebaik-baik mungkin, tidak korupsi, taat waktu-waktu, tepat waktu, anak-anak kita didik dengan baik, dan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak berdosa. Kita layak di hadapan Tuhan. Hati-hati, sekali lagi saya mau katakan hati-hati. Supaya kita mengerti bahwa ternyata sorga itu bukan hanya untuk orang-orang yang taat beribadah. Surga itu hanya ada bagi orang-orang yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih, yang mau berkorban, yang mau menderita untuk orang lain. Itu sorga ada bagi dia. Jadi ketika kita menjauhkan diri dari kejahatan, belum menjadi satu kepastian buat kita bahwa kita adalah orang yang baik dan benar, sebelum kita melakukan yang baik itu sendiri. Apakah yang baik? Mengajak orang untuk ke gereja, itu adalah baik. Kita lakukankah? Berdoa untuk orang-orang yang susah, itu adalah baik. Sudah kita lakukankah? Menegur orang lain supaya dia menyadari dosa-dosanya, sudah kita lakukankah? Mungkin kita berpikir, saudara-saudara, repot sekali menegur orang lain. Memang harus repot. Bayangkan kalau Yesus tidak mau repot dengan dosa-dosa kita. Dia tidak mau tahu, capek saya. Masa saya harus mengurus-urus mereka? Memang harus repot. Dan sorga itu hanya ada untuk orang-orang yang mau repot. Saat ini kan ada begitu banyak orang-orang yang tadi tidak mau direpotkan. Capek sekali saya untuk mengurus orang-orang lain untuk masuk pekerjaan. Ada orang yang mampu karena jabatannya, karena kuasanya, sebenarnya mampu dan bisa untuk memberi kuasa menjadi diterima, orang lain diterima, mendapatkan pekerjaan. Tapi dia tidak melakukannya. Dan itu dosa yang paling besar. Hati-hati. Itu dosa paling besar. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ketika kita mampu melakukan yang baik, lakukan yang baik. Ya. Pernahkah kita berpikir bagaimana supaya anak-anak muda itu bisa terbangun, terdidik, menjadi orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang sejati? Tidak pernah kita pikirkan, kan? Kita hanya memikirkan anak kita supaya anak kita bisa sukses. Hanya itu, kan? Kita masih belum layak untuk masuk ke surga. Pernahkah kita berpikir kita membangkitkan, mengajak anak-anak sekolah minggu, ya, orang-orang tuanya, bagaimana supaya anak-anak sekolah minggu dari kecil mereka sudah mengenal Tuhan? Kan tidak pernah. Bahkan kita bersungut-sungut lagi kalau misalnya anak kita tidak mendapatkan hadiah di sekolah minggu. Ada begitu banyak orang-orang tua yang selalu bersungut-sungut saja kerjanya ketika dia tidak mendapatkan hadiah dari guru-guru sekolah minggunya. Apa yang dia sudah lakukan untuk sekolah minggu itu? Tidak ada. Saudara-saudara, kita harus berpikir lebih beriman lagi untuk kemudian hari, supaya kita mengerti layakkah kita masuk surga. Makanya buat orang Kristen, saudara-saudara, orang itu harus terus merasa bahwa dia tidak pernah melakukan yang baik atau kurang melakukan yang baik. Karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang belum dia lakukan. Jadi terus harus melakukan yang baik. Terus harus melakukan yang baik. Dan saudara-saudara, untuk itulah Yesus datang. Untuk orang-orang yang berdosa. Dan jangan merasa bahwa kita lebih benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan marah kepada kita. Dan Tuhan akan membenci kita dengan itu. Jadilah
Tetap menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Lakukan terus yang baik. Jangan menjadi orang-orang yang suka berselisih. Pengkritik saja. Dan kita diciptakan bukan untuk mengkritik, tapi kita diciptakan untuk menjadi solusi, menjadi berkat. Ingat itu. Walaupun dalam kritikan juga itu bisa menjadikan berkat. Tetapi orang yang hanya mengkritik saja tanpa memberikan solusi, tanpa mencarikan jalan keluar, maaf saja tidak ada tempat di sorga buat dia. Saya katakan itu sebagai hamba Tuhan. Karena hanya untuk orang-orang yang mengkritik saja, itu hanya untuk orang menghina saja kerjanya. Dan itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan Tuhan adalah orang yang memperbaiki. Ketika dikritik, pendeta, pekerjaanmu masih kurang baik. Tapi tolong, saya mau bantu juga Amang Pendeta. Saya mau bersama-sama dengan Amang Pendeta terlibat bersama-sama. Kita kerjakan sama-sama, Amang. Bagaimana caranya kita bisa mencari solusi-solusi itu. Kalau itu baru baik. Itu yang benar. Gereja sekarang membutuhkan orang-orang yang baik. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau menjadi solusi. Biarlah firman Tuhan ini betul-betul memberkati, membuka pikiran kita. Supaya jangan sampai ada orang yang merasa benar dan baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah itu. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami tidak pernah ternyata bisa menjadi baik secara sungguh-sungguh. Hanya karena Kristus saja yang membuat kami bisa mampu sungguh-sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi, jadilah orang yang baik. Menjadi orang yang penuh solusi. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk menghakimi. Dan bagi kita orang-orang yang merasa berdosa, yang merasa hina, Yesus datang untuk kita. Terimalah Yesus, maka kita akan menjadi anak Tuhan dan layak mendapatkan tempat di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, sampai bertemu kembali. Amin.